Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di kesempatan ini Allah ta'ala masih melimpahkan kepada kita semua mampu menjalankan ibadah puasa. Dan alhamdulillah di bulan puasa ini kita masih mampu menjalankan berbagai macam ibadah. Semoga ibadah bulan puasa ini akan terus kita laksanakan di luar bulan Ramadan. Amin, Allahumma amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita teruskan kajian kita mengenai surat Al-Isra ayat 19. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min faulaika kana sa'yuhum maskura. Barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di ayat ini ada ketentuan bahwa mencari akhirat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 syarat. Pertama, dia harus iman. Yang kedua, harus berilmu. Sedang yang ketiga, dia harus ikhlas lillahi ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama. Jadi keikhlasan ini adalah merupakan perbuatan hati. Ini adalah sesuatu yang penting karena amal yang tidak ikhlas itu laksana patung yang tidak ada ruhnya. Jadi sebaik apapun patung itu, kayak boneka, secantik apapun boneka, akan tidak berharga karena tidak ada nyawanya. Sehingga sebaik apapun amalnya, kalau tidak dibarengi ruh, maka tidak akan ada nilainya. Untuk itu, biar amal akhirat itu diterima oleh Allah, syarat utamanya yaitu harus ikhlas. Jadi ikhlas itu apa? Yaitu tajarrudul ba'is lillah. Hanya ada satu motivasi, yaitu lillahi ta'ala. Jadi apapun amal ibadah kita harus tertuju kepada Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, untuk itu sebagai tanda keikhlasan kita ketika kita melaksanakan ibadah, yang pertama adalah hanat alaihil a'malul akhirah. Bahwa ringan dan senang ketika kita melaksanakan amal akhirat. Saya yakin para pemirsa senang ketika diajak puasa. Sehingga ada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang senang kedatangan bulan Ramadan, maka haram jasadnya masuk neraka, atau otomatis dia akan masuk surga. Karena apa? Keikhlasan hati itu akan membawa rasa senang ketika kita ibadah. Taruhlah ketika kita taraweh, hati kita akan merasa senang meskipun
agak panjang. Nah, di sini ini rasa seneng itu menunjukkan bahwa kita itu ikhlas. Ikhlas. Terus barangkali kita nggak pernah membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini karena keikhlasan kita, karena kesenangan kita, kita rela ikut tadarus di masjid. Barangkali inilah yang membuktikan keikhlasan kita. Terus berikutnya kita sedekah. Meskipun bagaimanapun di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kepada kita, meringankan kepada kita untuk menjalani berbagai macam ibadah dengan keikhlasan. Ini di sini ini kuncinya keikhlasan sebagai tanda bahwa kalau kita ikhlas adalah ringan, kita senang menjalankan ibadah. Terus tanda yang kedua, bahwa ketika kita menjalankan ibadah dengan kualitas yang baik, atau ketika kita menjalankan ibadah itu dengan cara yang terbaik. Terkadang pemahaman orang Jawa, keikhlasan itu semau sendiri. Enggak. Keikhlasan bukan orang beribadah semau sendiri, tapi beribadah dengan sebaik-baiknya. Barangkali mungkin ketika kita mendapat tamu, hanya disuguh air putih dengan ucapan saikhlasé yo. Sama sekali itu bukan ucapan yang dituntun oleh agama, tapi itu adalah ucapan menunjukkan kebakhilan seseorang. Tapi kalau dia itu ikhlas, dia akan suguhkan sebaik-baiknya. Kalau dia punya sesuatu yang dihidangkan, dia hidangkan. Karena apa? Keikhlasan itu muncul karena dia yakin dan percaya bahwa orang yang sedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia sama sekali tidak ada keberatan ketika menjalankan ibadah. Sedekah dengan ikhlas sama sekali ia berikan karena Allah akan mengganti apa yang ia berikan. Sebagaimana kita mungkin sholat pun juga demikian. Sholat yang terbaik, puasa yang terbaik. Puasa yang terbaik itu gimana? Tidak hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri. Tapi yang terbaik yaitu mata kita puasa, lisan kita puasa, telinga kita puasa. Semua organ kita diajak puasa. Sehingga tidak hanya sekedar kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Banyak orang puasa yang ia dapat hanyalah lapar dan dahaga. Tapi betul-betul fahala, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang itu berada pada ayat Al-Quran, la'allakum tattaqun. Dengan puasa ia akan mendapatkan derajat la'allakum tattaqun. Inilah rahasia keikhlasan. Untuk itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akhlis amalaka yakfikal qalil minal amal." Ikhlaskan amal kamu, cukup amal kamu yang sedikit saja sudah cukup. Karena apa? Ngamal ikhlas itu bukan sesuatu yang mudah, tapi amal ikhlas itu betul-betul sulit dan berat. Karena apa? Hanya tajarrudul ba'is lillah. Hanya ada satu motivasi, lillahi ta'ala. Sedang tanda berikutnya, yaitu kita tidak mempedulikan cacian atau cercaan orang lain.
Kalau yang kita lakukan itu benar adanya, yakin sebagai perintah Allah, maka tidak peduli mungkin orang lain nggak setuju, orang lain mencaci maki kita, orang lain menghina kita. Sepanjang apa yang kita lakukan itu benar adanya, kita harus jalan terus. Itu menunjukkan bahwa kita betul-betul ikhlas. Untuk itu, bahwa amal akhirat yang itu bersifat pasti, biar mendapat kepastian, pertama harus punya iman, yang kedua harus berdasarkan ilmu, yang ketiga harus punya keikhlasan. Insya Allah dengan tiga itu amal kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.